Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi bahasan sosiologi virtual. Kali ini kita akan membicarakan beberapa referensi yang patut kita pahami ketika kita mempelajari sosiologi virtual. Ada beberapa karya, termasuk buku dan juga jurnal yang sangat fokus terhadap sosiologi virtual ini, sehingga patut kita membaca dengan cermat, membaca dengan hati-hati, dan membaca dengan understanding. Untuk itu, kita akan coba untuk mengeksplor kira-kira referensi apa saja. Baik, uh, ada beberapa referensi sosiologi virtual yang sangat bagus ya, dan harus kita baca dan pahami, understanding. Yang pertama adalah Virtual Society, Teknologi, Cyberbully, Reality dari Steve Walker. Buku ini membahas peran teknologi dalam membentuk masyarakat virtual. Penulisnya mengeksplorasi bagaimana hubungan antara teknologi dan sosialitas dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi. Teknologi internet ini mengubah cara orang dalam masyarakat. Bagaimana mereka selama ini misalnya individu atau keluarga misalnya sangat tergantung pada orang lain dalam arti lingkungan fisik, lingkungan keluarga, lingkungan tetangga. Nah, dengan perkembangan digital internet yang luar biasa ini, mereka kini hidup di dunia virtual. Mereka bisa mengakses, mereka bisa bertanya secara virtual, mereka bisa membesarkan anak keluarganya dan juga melakukan hal-hal yang lainnya dengan menggantungkan pada teknologi. Dan yang kedua, buku yang juga tak kalah menariknya adalah buku The Virtual Community Homesteading on the Electronic Frontier oleh Howard Reichel. Buku ini membahas komunitas online dan peran internet dalam membentuk interaksi sosial. Penulisnya menggambarkan pengalaman dan dinamika komunitas virtual serta efeknya terhadap masyarakat. Interaksi menurut Howard, interaksi sekarang tidak lagi interaksi antar individu ke individu, tapi sekarang interaksi itu berjalan secara kompleks ya, dalam banyak arah gitu ya, dalam banyak arah, tidak lagi satu arah, tapi orang kemudian membangun jejaring, membangun interaksi ini dengan multi arah. Oke, yang ketiga adalah The Social Media Reader oleh Michael Mandelberg. Buku ini adalah kumpulan esai yang mendalam tentang bagaimana aspek sosiologi virtual termasuk identitas digital. Dan yang keempat adalah Nick Foucault, The New Social Operating System. Karya ini ditulis oleh Lee Rennie dan Barry Wellman. Buku ini membahas bagaimana internet dan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Penulisnya meneliti tren dan pola hubungan sosial dalam era digital. Jadi buku ini juga sangat menarik ya, dan perlu kita baca, kita pahami. Dan yang kelima adalah digital sosiologi. Katakan bahwa sosiologi virtual dan sosiologi digital ini lebih bertetanggaan ya, artinya saling
saling mengisi ya, sehingga kita bisa juga menggunakan referensi sosiologi digital yang ditulis oleh Deborah Lapton. Buku ini menggambarkan konsep-konsep dasar dalam sosiologi digital, termasuk identitas online, komunitas virtual, dan metode penelitian yang digunakan dalam mempelajari fenomena sosial digital. Bagaimana media sosial, metodologi yang harus digunakan dalam penelitian online. Ini sudah dibahas oleh Deborah ya. Dan jika ingin mendalami lagi metode apa yang pas untuk penelitian-penelitian online ini, nah ini bisa ke referensi ke-6, virtual ethnography ya, online and offline, yang ditulis oleh Christine Hein. Buku ini membahas metode etnografi dalam konteks dunia virtual. Penulisnya menjelaskan bagaimana peneliti dapat menggunakan teknik etnografi untuk memahami interaksi dan dinamika sosial dalam penelitian online. Kita juga akan nanti membahas beberapa macam metode penelitian online selain virtual etnografi ya. Bagaimana wawancara mendalam penelitian online dan bagaimana tentang penelitian online yang berbasis discourse analysis misalnya, diskursus analisis misalnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas konsep-konsep dasar sosiologi virtual, termasuk juga metodologinya, dan juga bagaimana sejauh ini penelitian tentang sosiologi virtual itu sampai tahapan seperti apa. Jadi itu nanti kita akan benar-benar mendalami sosiologi virtual ini lebih komprehensif. Dan juga referensi ketujuh, yang ini yang tidak boleh diabaikan, ini dari sosiologi yang luar biasa, Ben Archer, dengan judul The Virtual Self, Contemporary Sociology. Ini sangat menarik ya buku ini ya. Ia telah memperkenalkan disiplin sosiologi virtual yang menarik ya, memperkaya sosiologi. Cabang sosiologi yang membahas perubahan di dalam dunia virtual yang masih berlangsung, terutama dalam cara manusia bekerja, manusia berkomunikasi, membersihkan keluarga, dan menghibur diri sendiri. Jadi ini termasuk apa ya, game online, permainan-permainan yang lainnya. Dunia virtual membenarkan pernyataan Marshall McLuhan bahwa kita sekarang menempati sebuah desa global yang disatukan oleh urat-urat elektronik, teknologi informasi yang cepat, kemampuan baru menjelajah dunia secara instan, sangat memikat bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan perjalanan kemana pun mereka ingin pergi. Tetapi harga yang harus dibayar untuk desa global adalah manipulasi oleh perusahaan dan budaya yang memandang internet sebagai alat baru untuk periklanan dan juga pengawasan. Secara khusus nanti kita akan membahas karya Ben Archer ini ya, yang sangat menarik ya. Ada 3 tematik besar yang diusung oleh Ben dalam sosiologi virtual ini. Ada perubahan identitas, perubahan kelembagaan di masyarakat karena dampak virtual. Dari perubahan virtual ini, Ben Archer akhirnya berpendapat bahwa tidak semua teori-teori sosiologi bisa diterapkan ya. Tetapi teori-teori sosiologi yang berbasis pada diskursus analisis itu masih bisa dikembangkan karena struktur internet sebenarnya itu adalah berbasis diskursus. Dan yang ketiga adalah bagaimana dengan dunia virtual ini orang bisa belajar sosiologi secara instan, orang belajar sosiologi secara otodidak ya dengan memanfaatkan
buku-buku atau catatan-catatan di blog, atau juga dengan apa ya, dengan memanfaatkan video-video yang ada di YouTube misalnya, dan akhirnya mereka menjadikan apa ya, lebih sosiologi ya. Jadi orang-orang yang tidak belajar sosiologi di kampus atau secara disiplin formal bisa lebih sosiologis karena mereka bisa belajar secara otodidak, belajar memanfaatkan karya-karya video pembelajaran yang ada di dunia virtual, lalu mereka akan lebih canggih kan gitu ya, akan lebih canggih. Ada yang banyak menjadi YouTuber tanpa pemahaman sosiologi yang formal, tapi mereka lebih sosiologis dalam menangkap realitas sosial. Mereka banyak melakukan eksperimen-eksperimen sosial, mereka banyak mewawancarai mendalam pada kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalisasi. Mereka bisa leluasa misalnya berinteraksi, membangun pemahaman, mengungkap pengetahuan di balik marginalisasi itu. Dan ini maka seperti yang dikatakan oleh Ben bahwa sosiologi nanti akhirnya kembali kepada sosiologi amatir ya. Dalam konteks ini bahwa kita tidak bisa membuat apa memandang remeh terhadap sosiologi amatir, artinya bahwa sosiologi ini sekarang lebih apa ya, lebih publik ya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di luar akademisi sendiri. Sehingga ini dengan munculnya sosiolog amatir itu sebenarnya membawa kita ke sosiologi awal, Selama ini sosiologi hanya dinikmati oleh peserta didik di SMP, SMA yang benar-benar di situ ada konten sosiologinya, atau di universitas di situ ada pengantar sosiologi, dan barang tentu dari prodi sosiologi. Mereka menghabiskan banyak bertahun-tahun untuk mempelajari teori-teori sosiologi, metode, konsep-konsep dasar sosiologi. Nah, artinya sosiologi akhirnya tidak berkembang karena hanya dikuasai oleh beberapa kalangan profesional ya. Jadi di situ ada dua dikotomi antara sosiolog profesional, dia mempelajari sosiologi di kelas-kelas bangku-bangku formal, dan untuk menunjang kepentingannya sendiri ya, untuk mendapatkan pekerjaan dan itu. Dan sekarang sosiologi diambil alih lagi oleh masyarakat lebih luas, dimanfaatkan oleh masyarakat yang jelas juga karena banyaknya melimpah referensi sosiologi, sehingga mereka bisa membaca, memahami, understanding, dan juga melakukan interpretasi. Dan akhirnya mereka melakukan praktik sosiologi. Nah, mereka yang melakukan praktik sosiologi ini tetapi tidak mengenyam sosiologi secara formal disebut dengan sosiolog amatir. Mereka sekarang sangat melimpah ya. Anda buka aja di YouTube itu sangat banyak YouTuber-YouTuber yang lebih handal. Lebih handal mereka bisa mewawancarai orang-orang marginal, orang-orang yang tersisih selama ini dari apa ya, dari interaksi sosial, dan mereka bisa menampilkan ke kita dengan ulasan yang sangat mendalam, kompleks, penuh arti, dan saya kira kaya dengan pengalaman. Nah, itu adalah kita akan coba mengeksplor karya ini, sehingga patut kita harus membaca buku ini. Kita nggak bisa dikatakan lulus sosiologi virtual kalau tidak memahami bukunya Ben Edger ini. Oke, selain buku-buku ini ada juga jurnal akademik, artikel ilmiah yang dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Beberapa jurnal yang relevan dalam bidang sosiologi virtual antara lain adalah New Media and Society, Information Communication and Society. Ini jurnal khusus memuat karya-karya sosiologi virtual. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.